Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Calon peserta PPG, calon peserta UP atau calon guru profesional. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UP kita, UKM PPG, Mapel IPS terpadu untuk SMP. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan tonton part 1. Kemarin sudah saya upload. Insya Allah kita akan lanjut terus sepanjang banyak yang komentar ya. Kalau kurang view seperti PJOK kemarin kan dia awalnya banyak yang part 1 banyak yang komen, kemudian part 2 agak kurang, bahkan sampai seminggu yang nonton hanya sekitar 66 orang. Jadi saya pikir kurang butuh mereka, jadi kita lanjut ke IPS alhamdulillah part 1 sudah ada lebih 100 ya, kalau saya tidak salah 111 ya dalam 3 hari. Dan saya lanjut ini untuk yang part 2. Nanti kita lihat lagi apakah kita harus lanjut di IPS atau kita beralih ke mapel lain, atau kita beralih ke soal-soal yang lain, misalnya pedagogi atau sosial kepribadian, tergantung banyaknya view berarti banyak yang butuh ya akan soal-soal itu atau komentar misalnya. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sebelumnya. Kita masuk ke kisi-kisi yang pertama dari part 2 ini. Dan soal yang pertama, capaian pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial menganalisis kaitan antara materi, proses, media, dan penilaian dalam pembelajaran IPS. Coba kita cek soalnya, kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran, kompetensi, materi, proses atau kegiatan, media, dan penilaian, kecuali A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. D. Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Saya kasih waktu sekitar 5 detik, teman-teman bisa jawab dulu, coba jawab. Nanti kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya. Tulis ya, kalau bisa ambil kertas, tulis berapa yang masih salah dan berapa yang sudah bagus. Baik, ini dia jawaban. Jawabannya ada di option E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, guru atau pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial menganalisis kegiatan inti pada struktur RPP pembelajaran IPS. Coba kita lihat soalnya. Dalam K13 atau kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kecuali A. Mengamati, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengasosiasi, D. Mengkomunikasikan,
E. Mengevaluasi. Jadi jawabannya ada di option E, mengevaluasi. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hukum, konsep, prinsip yang diperoleh siswa. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman biar lebih manfaat. Capaian pembelajaran: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial, menentukan media yang sesuai untuk pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran IPS, kecuali A. Tingkat kesulitan materi pelajaran, B. Sistem penilaian yang digunakan, C. Tingkat usia dan kematangan siswa, D. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, E. Ketersediaan media dan biaya. Jadi jawabannya ada di option B, sistem penilaian yang digunakan. Faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media diantaranya: yang pertama, faktor tujuan. Media dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Yang kedua, efektivitas. Apakah media itu efektif ya? Dari berbagai media yang ada haruslah dipilih media yang paling efektif untuk digunakan dan paling tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang ketiga, faktor kemampuan guru dan siswa. Media yang dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswa, sesuai dengan pola belajar serta menarik perhatian ya. Jangan sampai guru tidak mampu atau memaksakan kemampuannya untuk mengadakan media, misalnya harus mendatangkan Candi Borobudur ke sini ya. Itu kan sangat sulit ya. Atau harus menghidupkan maaf ini bercanda ya. Lanjut yang keempat, faktor fleksibilitas, kelenturan, tahan lama dan kenyataan dalam memilih media harus dipertimbangkan. Kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi. Tahan lama, tidak sekali pakai langsung dibuang, menghemat biaya dan tidak berbahaya sewaktu digunakan ya. Jadi medianya harusnya tidak boleh hanya sekali pakai. Sebaiknya karena tidak menghemat ya, tidak melakukan pemborosan. Selanjutnya, faktor kesediaan media. Ini sekolah tidak sama dalam menyediakan berbagai media yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya guru membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, membeli, menyewa, dan lain-lain. Yang keenam adalah faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya. Dalam memilih media harus dipertimbangkan apakah biaya pengadaannya sesuai dengan manfaat yang didapatkan ya.
Ini jangan sampai teman-teman harus mengeluarkan jutaan rupiah hanya sebuah media pembelajaran saja ya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang antara manfaat dengan medianya. Lanjut, yang ketujuh, faktor kualitas dan teknik. Dalam pengadaan media, seorang guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Tidak sekedar bisa dipakai ya. Media yang bermutu atau berkualitas bisa tahan lama, tidak mudah rusak, dan sewaktu-waktu digunakan lagi, tidak harus mengusahakan yang baru. Selanjutnya, objektivitas ya. Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar. Karena itu perlu masukan dari siswa. Jadi media itu tidak boleh diadakan hanya untuk kesenangan guru atau lebih tepatnya untuk kepentingan guru. Yang kesembilan adalah program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur maupun kedalaman. Yang 10 adalah sasaran program. Media yang akan digunakan harus dilihat di kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan maupun waktu penggunaannya. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Capaian pembelajaran: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner ya, pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial: mampu melaksanakan pembelajaran IPS yang menyenangkan. Kita coba lihat soalnya. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah: A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jadi jawabannya ada di option B, menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Sampai sekarang sudah berapa yang benar teman-teman? Apakah dicatat atau hanya rebahan saja? Harus serius ya belajar UP. Sulit ya Bapak Ibu. Sulit itu soal UP. Jadi harus pol belajarnya, harus pol usahanya. Oke? Kecuali kalau doanya Bapak Ibu mujarab, insya Allah itu tidak perlu sampai belajar pol-polan ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share teman-teman.
Capaian pembelajaran, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu menghubungkan materi belajar IPS dengan pengembangan karakter. Coba kita cek soalnya. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi ya. B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Baik, jawabannya ada di option D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik. Melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS, diharapkan mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Capaian pembelajaran, mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Materi, penilaian pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu menilai pembelajaran IPS. Coba kita cek soalnya. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi. B. Presentasi tugas. C. Membuat portofolio tugas. D. Mengerjakan soal di depan kelas. E. Merangkum materi pelajaran. Jadi jawabannya ada di option E, merangkum materi pelajaran. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain. Yang kedua, maaf saya tidak ambil ini teknik-tekniknya. Yang kedua, penilaian praktik mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang ketiga, penilaian produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang keempat, penilaian proyek mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, penilaian portofolio, sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester.
Oh ya teman-teman, saya lupa. Ternyata ini bukan ya. Ini sebenarnya bukan satu ya. Ini yang satu, dua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, saya agak saya yang salah di sini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Berkomentar juga ya teman-teman, biar saya makin semangat bahwa teman-teman betul-betul memperhatikan apa yang saya berikan. Capaian pembelajaran, mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Materi penilaian pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu merancang penilaian pembelajaran IPS. Coba kita lihat soalnya. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal atau internal assessment. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal atau biasa disebut dengan external assessment. Berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru kecuali A. Menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah. B. Dapat dijadikan pedoman dalam menulis soal. C. Membuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. D. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. E. Mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Jadi jawabannya ada di option A, menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah ya. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis suatu soal menjadi suatu tes. Syarat kisi-kisi yang pertama mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponen rinci, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Komponen-komponen kisi-kisi terdiri atas yang pertama kelompok identitas, A jenis institusi, B program, C bidang studi, D tahun pelajaran, E kurikulum yang digunakan, F jumlah soal, G bentuk soal. Ini petunjuk teknis ya membuat kisi-kisi. Selanjutnya yang kedua kelompok matriks, kompetensi dasar, materi, indikator soal, nomor urut soal. Jadi kita sekarang tidak, kalau saya ya, yang saya alami sekarang tidak perlu lagi membuat semua ini. Bukan lagi pihak sekolah sekarang yang bikin kecuali mid ya. Kalau soal kisi-kisi maupun soal semester itu dibuat oleh dinas kami, bukan kami lagi yang harus membuat ini. Tapi saya kurang tahu kalau di sekolah teman-teman ya. Coba berkomentar ya, gimana keadaan sekolah teman-teman, apakah sama dengan yang saya alami ya, bahwa kita tinggal hanya terima beres untuk kisi-kisi dan soal semester 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Bantu subscribe, like, dan share. Capaian pembelajaran, mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Materi penilaian pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu menggunakan hasil penilaian pembelajaran IPS. Berikut ini merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran IPS. Kecuali A. Merancang program remedial. B. Merancang program pengayaan. C. Perbaikan proses pembelajaran. D. Mengisi nilai dalam raport. E. Merancang perbaikan pembelajaran.
Jadi jawabannya ada di option D ya, mengisi nilai dalam raport. Ini dia pembahasannya. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan diampu. Nah, teman-teman, ini sama yang kita alami pada saat kita pembelajaran daring ya. Ada tes formatif dan ada tes sumatif ya. Kalau kita belum memenuhi standar nilai yang diinginkan di tes formatif, maka nilai kita otomatis kita harus tes ulang di tes formatif ya. Nanti setelah standar nilai tes formatif bagus, baru kita bisa lanjut ke tes sumatif ya. Yang bahayanya kalau tes sumatif kita yang rendah ya. Tapi sekarang kan daring semua ya. Kalau saya dulu beda, saya dulu daring 3 bulan dan workshop itu 3 bulan atau lokakarya ya. Sangat seru kebersamaannya teman-teman. Kalian sayang sekali tidak merasakan hal itu. Rasa persaudaraannya, rasa kebersamaannya, ada unek-uneknya, ada asam garamnya bersama ya. Lebih dari hampir 40 orang ya, pasti kita punya ini ya, karakter berbeda-beda, dan itu yang membuat kami penuh warna dalam satu kelas. Luar biasa. Pokoknya enak sekali teman-teman kalau kita belajar langsung ya. Beda dengan daring ya, hanya depan komputer, hanya berinteraksi dengan laptop dan komputernya saja. Oke, curhat nih. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Materi peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial mampu memadukan teknologi informasi dengan pembelajaran IPS. Jadi ini masih pedagogi ya, kita belum masuk ke profesionalnya. Mudah-mudahan banyak komentar secepatnya, banyak like, banyak yang nonton, banyak yang share. Kita akan lanjut masuk ke profesionalnya. Berikut ini merupakan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS, kecuali A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilai pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, E. Pelaksanaan pembelajaran. Jawabannya ada di option E, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Perantik dalam pembelajaran IPS, yang pertama peran tambahan atau suplemen. Peran guru tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran melalui TIK yang disediakan. Peserta didik pun akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan lebih bila menggunakan TIK tersebut. Yang kedua, peran pelengkap atau komplement. Materi pembelajaran melalui TIK diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, peran pengganti atau substitusi. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para siswa mengelola kegiatan pembelajaran.
sehingga para siswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak komen, banyak like, dan sebagainya, saya akan lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Insya Allah kita akan perbanyak, termasuk soal profesionalnya nanti ya, IPS terpadu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.